Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Yang lain secara alami kembali ke akal sehat mereka. Dan sebagai gadis lain, Wang Yuan berinisiatif untuk menarik tirai untuk memeriksa situasi Chen Yinger, tetapi melihat bahwa semuanya tampak baik. Baik saja, dia tidak bisa menahan perasaan tercengang. Yang lain masih tidak bisa melihat apa masalahnya dan bingung. Pada saat itu, Long Haoshan sudah memimpin Keir turun dari tempat tidur dan hendak tiba di sisi Wang Yuan. Tetapi karena yang di dalamnya adalah seorang gadis dan dia merasa tidak pantas untuk langsung melihat ke dalam, dia buru-buru bertanya dari Wang Yuan, bagaimana kabar Yinger? Lihat sendiri, saat Wang Yuan menarik tirai, Long Haoshan langsung melihat ekspresinya yang kompleks, tampak hampir seolah-olah dia ingin tertawa. Wang Yuan minggir, membiarkan yang lain melihat situasi di dalam. Yang mereka lihat hanyalah wajah Chen Yinger, dia tampak hampir menangis tetapi tanpa air mata keluar, saat dia duduk di sana, memegang seekor babi kecil di dadanya. Babi kecil ini berwarna putih murni, dagingnya yang lembut tampak berkilau seperti lengkeng, terlihat cukup montok. Tingginya sekitar 1/3 meter, dan kulitnya yang seputih salju juga berkelap-kelip cemerlang. Yinger, apa yang terjadi padamu? Apakah itu panggilanmu? Long Haoshan bertanya, bingung, kulitnya terlihat sudah jauh lebih baik setelah beberapa jam istirahat. Meskipun, dia tidak dalam kondisi apapun untuk pergi berperang, dia tidak terpengaruh sejauh dia tidak akan bisa berjalan. Chen Yinger tiba-tiba menangis, dengan kasar melemparkan dirinya ke tempat tidurnya, masih memegang babi kecil yang sama dan dipenuhi dengan air mata. Dari penampilannya, dia menderita rasa sakit yang tak terlukiskan. Lin Xin menjulurkan kepalanya ke arahnya, bertanya dengan tatapan bingung, bagaimana mungkin kamu menangis dengan keluhan seperti itu? Babi kecil ini terlihat cukup imut. Ingin makan daging babi panggang untuk makan malam. Saat dia berkata begitu, nyala api kecil dilepaskan dari jarinya. Kepala babi montok mengintip dari pelukan Chen Yinger, dengan ganas menatap Lin Xin dan bertiup dengan penuh semangat ke arahnya. Dengan suara ini, nyala api di jarinya tiba-tiba menghilang. Ai, babi kecil ini cukup menarik. Yinger, ini tidak mungkin panggilan kontrakmu, kan? Lin Xin tertawa terbahak-bahak saat dia bertanya demikian. Saat dia tertawa begitu saja, Chen Yinger hanya menangis lebih keras. Melihat ini, Lin Xin tidak bisa terus tertawa. Wajah yang lain juga segera berubah, dan Wang Yuan bertanya dengan ragu-ragu, Yinger, ini tidak mungkin benar-benar. Chen Yinger tiba-tiba kembali ke posisi duduk, menatap yang lain dengan mata basah bengkak karena menangis, aku. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat itu, pada saat kami merawat gerbong, saya meluncurkan gerbang pemanggilan makhluk saya, dan memanggil babi ini. Pada saat itu, kalian sedang melawan beta haus darah, dan ketika saya melihat bahwa itu tidak memiliki kemampuan bertarung, saya hanya membawanya di pelukan saya. Setelah pertempuran berakhir, saya menganggapnya sebagai hewan yang lucu dan membawanya kembali, tetapi pada saat itu, karena kalian dalam kondisi yang cukup buruk, kalian mungkin tidak memperhatikannya. Awalnya aku berpikir bahwa karena babi ini terlihat sangat imut, secara alami akan menghilang dengan penghentian sihir. Binatang yang dipanggil yang keluar dari gerbang pemanggilan makhlukku bagaimanapun juga hanya bisa bertahan selama 3 jam. Tapi sudah lebih dari 4 jam, dan belum hilang sama sekali. Melihat bahwa itu masih ada di sana pada saat saya bangun, saya benar-benar ketakutan. Saya membuat tergesa-gesa untuk memeriksa kontrak jiwa saya sendiri, dan yang mengejutkan saya. Pada titik ini, semua orang sudah menebak apa yang terjadi. Yang mengejutkan semua orang, Chen Yinger benar-benar membuat kontrak dengan ternak yang tidak berbahaya, babi, membiarkannya menjadi panggilan kontraknya dalam prosesnya. Melihat penampilan lembut dan goyah dari babi putih kecil di depan matanya, Chen Yinger tidak bisa menahan tangis bahkan lebih. Bagi seorang pemanggil, pemanggilan kontraknya lebih penting dari apapun karena pemanggilan yang dikontrak akan mengikuti pemanggil selamanya, tumbuh bersama dengannya. Dan semakin kuat binatang yang dikontrak secara alami, semakin besar kekuatannya setelah pertumbuhan. Pemanggil tingkat rendah akan mengkalianelkan berbagai panggilannya, tetapi pembangkit tenaga pemanggil sungguhan terutama akan mengkalianelkan binatang kontraknya sendiri. Binatang kontrak yang lebih kuat, bahkan melebihi level asli pemanggil, akan terikat untuk mencapai ranah langkah ke-10. Setelah pemanggil mencapai langkah ke-9, ini membuat panggilan ini tidak kalah dengan cara apapun dengan yang lain setelah mencapai tingkat dari langkah ke-9. Bakat Chen Yinger di bidang pemanggilan tidak ada bandingannya dengan orang biasa, tetapi, sehubungan dengan binatang kontraknya, aturan yang sama masih berlaku untuknya.
Pada saat ini, dia terlepas dari segalanya hanya babi kecil seperti binatang kontraknya, membuatnya tidak dapat menahannya. Dan yang lebih penting lagi, dia segera memikirkan unicorn yang Wenzhao yang mempesona. Chen Yinger penuh penyesalan, mengapa saya tidak mendengarkan tetua heroik Zheng Yue terakhir kali, dan menerima untuk mengambil penguasa mata iblis itu. Memang benar bahwa itu adalah hal yang cukup jelek, tetapi memiliki kekuatan yang tangguh. Sekarang saya mengambil babi kecil seperti binatang kontrak saya, apa gunanya saya mungkin untuk tim? Saya awalnya tidak berguna di medan perang, tetapi sekarang, saya hanya bisa dikeluarkan dari tim. Jangan menangis. Apa gunanya menangis? Suara sedingin es tiba-tiba terdengar, mengeluarkan perasaan menenangkan dari air dingin, segera menghentikan keadaan menggigil Chen Yinger. Yang lain menoleh karena terkejut, orang yang mengucapkan kata-kata ini sebenarnya adalah Keyer. Sejak pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit terbentuk, Keyer hampir secara eksklusif berbicara dengan Long Hao Shen. Yang dia lakukan hanyalah mengikutinya dalam diam, tetap saja kekuatan dan pentingnya dia bagi tim tidak dapat disangkal. Bahkan dengan perpaduan hari ini antara Long Hao Shen dan Hao Iwe menjadi ksatria langkah 6, dengan kekuatan serangan tertinggi. Kamu tidak dapat menggunakan matamu untuk memperkirakan nilai harta karun, tetapi kamu dapat menggunakan hatimu untuk itu. Jangan tertipu oleh matamu. Akankah babi kecil biasa mengambil inisiatif untuk menyimpulkan kontrak jiwa dengan Anda sebagai pemanggil tanpa hati nurani yang buruk? Mendengar kata-kata Keyer, Chen Yinger, yang sebelumnya terisak-isak, mengangkat kepalanya. Dengan cara yang sama, yang lain merasa heran tidak ada yang mungkin mengharapkan Keyer yang biasanya diam untuk secara tak terduga mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia langsung pergi ke poin utama, tanpa ragu-ragu. Chen Yinger menyeka air mata dari wajahnya, sekali lagi memegang babi kecil di pelukannya. Meskipun dia merasa enggan seperti sebelumnya, suasana hatinya sekarang jauh lebih baik, dan dia hanya menyatakan tanpa daya, kamu. Kemampuan seperti apa yang kamu miliki? Membuatku merasakan keluhan seperti itu kamu harus menebusnya, dan saya tidak peduli dengan apa yang kalian katakan. Kalau tidak, aku lebih suka tidak memiliki binatang yang dikontrak daripada menahanmu. Babi kecil itu mengerang 2 kali, mulutnya bergerak-gerak berturut-turut dan sepasang matanya berbinar. Saat kilauan identik muncul di mata Chen Yinger, dia segera menatap kosong ke arah babi kecil itu. Ini adalah transmisi mental, kamu memang bukan babi biasa. Lin Xin berkata dengan heran. Transmisi mental adalah kemampuan khusus yang digunakan oleh beberapa binatang ajaib berperingkat tinggi. Selama proses transmisi mental, perubahan luar biasa muncul di ekspresi Chen Yinger. Pada awalnya, dia tampak tercengang, dan kemudian ekspresi bahagia secara bertahap menyebar di wajahnya, bibirnya terangkat, menghasilkan pemandangan yang mengharukan. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang ditularkan babi ini kepadanya, tetapi dari penampilannya, orang dapat melihat bahwa babi kecil ini jelas bukan hal yang baik untuk apa-apa. Tidak ada yang khawatir, menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, pancaran bengkok di mata babi dan Chen Yinger berangsur-angsur menghilang. Wah, jadi kamu sebenarnya sekuat ini. Chen Yinger memegang babi kecil itu di pelukannya, mengucapkan beberapa kata ini di telinganya. Memiliki karakter yang terburu nafsu, si Masian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sebagai reaksi, cepat katakan di mana letak kekuatan babi ini. Chen Yinger terkikik gembira, haha, aku tidak akan lagi menjadi beban di medan perang, aku sekarang sekuat yang lain, wahaha. Saat dia berkata demikian, dia melompat dan mulai menari karena kegembiraan. Yang lain hanya bisa tersenyum ketika melihat penampilannya yang imut dan bahagia, setelah menangis begitu lama. Dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri, kegembiraannya bahkan melebihi kekhawatirannya sebelumnya. Long Hao Shen juga tersenyum, bagaimana kalau kamu memberitahu kami tentang hal itu? Ini juga akan membantu semua orang untuk membiasakan diri dengan kemampuan barumu. Chen Yinger dengan bangga memegang babi kecil itu, menyatakan, dia bilang dia disebut babi harta karun gambar cermin mitos, lahir sebagai binatang ajaib dari langkah ke-6. Dia mampu mengambil penampilan binatang ajaib yang dia temui sebelumnya, menghasilkan ilusi yang sempurna. Mendengar kata-katanya, mata semua orang dipenuhi dengan kesenangan. Bertemu dengan binatang ajaib yang tangguh bagaimanapun juga tidak terlalu sulit. Long Hao Shen segera bertanya padanya, apakah dia juga memiliki aura mengesankan dari binatang ajaib tiruan. Chen Yinger mulai menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak melakukannya. Wang Yuan mengerutkan alisnya, kalau begitu, bukankah itu membuat ilusi mudah dilihat? Chen Yinger menjawab dengan puas, ini yang disebut realitas palsu dan pemalsuan nyata, kemampuannya adalah meniru makhluk lain, dan itulah mengapa dia menyandang nama babi harta karun gambar cermin,
tetapi jika kita memiliki kristal ajaib mereka, setelah memakannya, dia dapat meniru binatang ajaib manapun paling banyak selangkah di atas levelnya sendiri. Kemudian, ia tidak hanya mampu menggunakan tiruan untuk mengambil bentuknya, tetapi selanjutnya dapat menyalin semua kemampuannya selama total 10 menit. Selama dia adalah binatang ajaib dari langkah ke-6, dia paling banyak dapat menyalin kekuatan binatang ajaib di langkah ke-7 dan iblis di langkah ke-6. Lin Xin, serahkan kristal ajaib dari Beta Haus Darah itu padaku, babi kecilku akan dapat menyerapnya setelah hanya satu evolusi lagi. Setelah mendengar Chen Yinger berkata demikian, semua orang tanpa kecuali tampak terkejut. Menurut kata-katanya, babi harta ajaib ini sebenarnya dapat menggunakan kemampuan apapun dari binatang ajaib manapun dengan kelasnya, atau satu langkah di atas. Meskipun kemampuan ini hanya bertahan selama 10 menit, selama mereka memiliki cukup kristal magis, dia akan dapat terus melepaskan kekuatan. Dan poin penting dari kemampuan ini terletak pada dua kata, dari apapun. Setelah beberapa saat kegembiraan, Lin Xin segera memasang wajah khawatir, Yinger, kami sudah memiliki Hao Yue sebagai teman rakus, tetapi dengan Anda membawa satu lagi dari mereka, penghasilan kami tidak akan pernah menutupi biayanya. Bertanggung jawab atas keuangan tim, dia secara alami merasa agak murung. Chen Yinger mendengus dan berbicara sebagai jawaban, kamulah yang bertanggung jawab untuk itu, aku tidak peduli tentang itu. Selanjutnya, babi kecilku memiliki kemampuan lain. Satu lagi, kali ini, bahkan Keyer pun terkejut. Babi harta karun gambar cermin mistis, ini adalah sejenis binatang ajaib yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Di permukaan, kemampuannya sendiri tidak begitu tangguh, tetapi selama mereka memiliki cukup kristal magis, prospeknya tidak terbatas. Ini sudah bisa disebut keberadaan khusus dari jenis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, seekor binatang yang dikontrak pasti akan berevolusi saat tingkat kultivasi tuannya meningkat. Chen Yinger saat ini berada di langkah keempat dengan hanya celah kecil ke langkah kelima. Karena itu, saat dia akan naik level, babi kecil ini juga akan berevolusi. Tidak mudah untuk mengatakan apakah itu akan langsung maju selangkah, tetapi pertumbuhannya di masa depan sudah diberikan. Bagi tim, babi gambar cermin mistis yang memiliki kemampuan untuk meniru segala jenis binatang ajaib ini tampak jelas lebih berguna daripada penguasa mata iblis. Tetapi bahkan dengan keadaan seperti itu, dia masih memiliki kemampuan lain. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa babi ini adalah eksistensi kelas atas di antara teman-temannya. Itu benar, kemampuannya yang lain disebut harta karun. Jika bukan karena itu, mengapa dia disebut babi harta karun mistis? Dia mengatakan kepada saya bahwa dengan hidungnya yang sangat tajam, dia dapat mencium harta karun tingkat surgawi, dan merasakan bahaya yang mendekat terlebih dahulu. Saat peringkatnya berkembang, persepsinya akan menjadi lebih baik. Semua orang saling memandang dengan heran, menampilkan wajah-wajah aneh satu demi satu. Long Hao Shen segera bergumam, saya tiba-tiba berpikir bahwa keuntungan terbesar kita dari misi ini mungkin adalah pemanggilan kontrak yang diperoleh Yinger. Dengan pasukan pemburu iblis mereka telah terbentuk belum lama ini, mereka masih dalam proses membiasakan diri satu sama lain, dan meskipun awalnya tidak ada yang benar-benar mengabaikan Chen Yinger sepenuhnya, dengan semua orang maju, jika Chen Yinger terus memiliki posisi yang tidak pasti, dia akan benar-benar menjadi beban di medan perang, mempengaruhi kekuatan tim secara keseluruhan. Meskipun perasaan ini untuk sementara dapat tertahan, seiring berjalannya waktu, mungkin akan datang suatu hari itu akan meletus. Tapi itu tidak sama lagi, sekarang Chen Yinger memiliki panggilan kontrak seperti babi harta karun gambar cermin mistis ini. Pentingnya dia bagi tim meningkat pesat, dan dia tidak akan menjadi beban lagi di masa depan, malah menjadi pendukung besar untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Tentu saja, itu juga menyiratkan bahwa dialah yang akan menggunakan sebagian besar sumber daya tim. Setiap orang dapat dikatakan memiliki rahasia mereka sendiri, dan fakta bahwa Chen Yinger dapat menggunakan gerbang pemanggilan makhluk adalah salah satunya. Sekarang dia memiliki babi harta karun gambar cermin mistis ini, tempatnya di tim tidak dapat disangkal diamankan. Aku lapar, Kapten, bukankah kita harus pergi makan sebelum kita terus beristirahat? Saya merasa sangat lapar sehingga penglihatan saya menjadi kabur. Sima Xian meraba-raba perutnya sendiri saat dia berkata begitu. Long Hao Shen segera memutuskan, baiklah, kita harus pergi makan kalau begitu. Semua orang di grup, kecuali Keyer dan Chen Yinger, telah meminum pil ledakan spiritual kali ini, dan sekarang merasa sangat lemah. Meskipun itu tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk berjalan, perasaan energi spiritual internal mereka yang keluar sulit untuk diambil. Merasa lapar akan langsung membuat penglihatan mereka kabur.
Membuka pintu barak mereka sendiri, tepat ketika mereka hendak keluar untuk mencari makanan, mereka kebetulan melihat 3 lapis kotak makanan di luar pintu. Kami belum bekerja dengan susah payah untuk, militer Gunung Pengusir Setan benar-benar perhatian. Sima Xian terkekeh dan segera membawa 2 kotak makanan ke dalamnya. Makanan di dalamnya memang mewah, dan meskipun tidak bisa disebut makanan yang enak, dagingnya cukup-cukup, dan sup dagingnya memiliki aroma yang lezat. Meskipun sudah mendingin, dengan kehadiran sihir api Linsin, tidak ada masalah sama sekali. Semua orang makan dengan sepenuh hati sebelum kembali ke tempat tidur masing-masing untuk beristirahat dan memulihkan energi. Chen Yinger, yang masih sangat gembira, banyak berkomunikasi dengan babi kecilnya ini, dan bahkan memberinya nama, yaitu MC Dul. Militer sangat senang dengan operasi sehari sebelumnya, dan tidak secara langsung menugaskan mereka misi lain, memberi mereka waktu untuk beristirahat. Ini berlangsung hingga dimulainya hari berikutnya, ketika komando perakitan baru dikeluarkan dari tempat latihan militer. Kota Gunung Pengusir Iblis cukup luas, karena di kedua sisinya ada puncak milik pegunungan pengusir iblis, membentuk penghalang alami. Dengan demikian, membangunnya cukup merepotkan, dan setelah hanya menambahkan dinding di sisi kanannya, itu bisa dianggap aman. Tempat latihan militer terletak 500 meter dari tembok kota, membentuk tempat berkumpul yang disesuaikan untuk memusatkan pasukan dan kuda. Pada saat sebelum Long Haoshen meninggalkan kota bersama dengan Seng Lingxin, menyelesaikan serangan malam, itu adalah tempat di mana resimen ksatria malaikat cemerlang sedang menunggu perintah. Pasukan pemburu iblis pertama tidak sepenuhnya berkumpul, Keyer sedang beristirahat di tempat tinggal mereka. Sekarang Keyer telah kehilangan 2 akal sehatnya, Long Haoshen pasti tidak akan membiarkannya mengambil risiko apapun. Efek samping dari pil ledakan spiritual sudah menghilang, tetapi yang membuat Long Haoshen khawatir adalah Hao Iwe masih dalam keadaan tidur nyenyak. Meskipun dia cukup yakin bahwa Hao Iwe tidak menderita luka kritis, fakta bahwa dia belum bangun sejak pertempuran membuat Long Haoshen cemas. Di tempat latihan militer, 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk bersatu kembali. Setelah memiliki hari istirahat, para elit muda ini sudah kembali ke kondisi optimal mereka, masing-masing dan setiap orang penuh energi dan beberapa dari mereka tampak bersemangat. Sebenarnya, 2 hari yang lalu, mereka memperoleh cukup banyak poin kontribusi. Mereka tidak hanya membunuh sejumlah besar iblis berperingkat lebih rendah, tetapi pada saat yang sama, mereka menuai 200 poin kontribusi sebagai hadiah misi, menghasilkan beberapa lusin per orang setelah membaginya. Kelompok Long Haoshen belum punya waktu untuk membagi poin kontribusi mereka. Pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit mereka adalah yang paling lemah, dan selama ini sampai perintah perakitan dikirim, semua orang sedang beristirahat. Sampai saat itu, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk pulih ke keadaan yang paling optimal. Satu-satunya hal adalah bahwa hari ini, Long Haoshen merasa sangat demam, revolusi energi spiritual internalnya terlihat cukup lamban. Karena Hao Iwe belum bangun, dia tidak dapat berkomunikasi dengannya. Adapun fenomena fusi yang tiba-tiba antara dia dan Hao Iwe, memberinya kekuatan meletus dari seorang ksatria bercahaya, Long Haoshen juga merasa penasaran. Apa kemampuan khusus Hao Iwe ini? Apa kemampuan